Wah, kenapa? Main ketel. Coba kalau tiap hari makan kayak gini, badan gue bisa jadi kayak Ade Rai. Bisa Ade Rai kewalahan nyaingin badan gue. Masa Abang Rai dikalahin Ade Rai? Gak mungkin dong. Lihat nih, Mama bawa makanan enak. Apaan tuh, Mah? Ayam pop sama dendeng paru kesukaan kamu dong. Kayaknya hari ini bener-bener hari yang istimewa, Mah. Banyak makanan enak. Mon, ayo ikut makan. Hari ini makanan enak banget loh. Enak apaan? Kamu nggak doyan ayam pop sama dendeng paru ya, Mon? Tante sentimen sama temon. Sentimen gimana sih, Mon? Jangan nuduh sembarangan, Mon. Buang sampah sembarangan aja kagak boleh. Tante sentimen. Udah tahu teman lagi sakit gigi. Bawa makanan banyak. Kan percuma, temen gak bisa makan juga. Kalau Tante tahu kamu sakit gigi, Mon, seharusnya Tante bawa makanan lebih banyak lagi dan lebih enak-enak lagi. Hah? Iya ya, Maya. Anu, Mah. Ternyata hidup ini benar-benar nggak adil. Giliran gue lagi sakit gigi, makannya melimpah. Giliran gigi gue nggak ada apa-apa, makannya cuma ikan asin. 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 Siang, Mas Tumon. Tika. Sorry Tika, bukan. Gak apa-apa. Justru Tika tuh kagum sama Mas Temon. Biasanya orang-orang pasti cari-cari kesempatan buat cipika-cipiki. Tapi Mas Temon malah... Pokoknya Mas Temon luar biasa banget. Luar biasa apaan? Kalau gue cipika-cipiki, pipi gue bisa bersentuhan. Gigi gue kan sakit. Mas Temon, nanti malam Tika mau kesini sama Mama. Mau silaturahmi. Hah? Boleh tidak? Mas Temon, sekarang jadi pendiam ya? Diem itu kan emas. Iya juga sih Mas Temon. Tadi Tika di kampus dapat pelajaran tentang teori komunikasi. Ternyata esensi komunikasi itu bukan berbicara, tapi mendengarkan. Mas Temon tuh hebat banget ya, udah bisa mempraktekkan teori itu. Mas Temon dari tadi ngedengerin Tika bicara kan? Tika pulang dulu ya, nanti malam Tika kesini lagi. Lupa. Yaudah, dadah. Ternyata ada untungnya juga sakit gigi. Gue dibilang pendiam dan terlihat bijak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mah. Kenyang, Mah, perut Abdol. Mon, lebih baik kamu tuh ke dokter gigi, Mon. Ntar sakit gigi kamu nular loh. Emangnya Panu menular? Iya, Mon. Kalau orang lain sakit gigi emang nggak nular. Tapi kalau lu pasti nular, Mon. Oh gitu? Ya iyalah. Kalau orang lain sakit gigi, mulutnya mingkem. Nah, kalau lu mangap aja. Jadi bakteri lu nyebar kemana-mana tuh. Gitu ya? Iya, Mon. Makanya kamu cepetan ke dokter. Uangnya mana Tante? Ke dokter gigi kan mahal. Nih, Hah? Kok cuma goceng Tante? kamu kan sakit gigi, Mon. Itu
ngojek ke pangkalan Muklis untuk biaya ke dokter gigi. Ya kamu ngutang aja ke Muklis. Ya udah, kalau gitu lu gendong gua aja, Dol. Enak aja lu. Kan yang sakit gigi lu. Biar gua gendong gigi lu aja. Mana caranya? Iya, gigi lu cabut. Ntar baru gua gendong gigi lu. Anak sama emak sama aja. Tentara company sih emang masih jauh. Tapi tentara Nippon, Abdul sama temen udah deket nih. Gua harus kabur nih. Lis, Leh, kayaknya dia tahu Mon, lu bakal nipu dia lagi. siapa yang mau nipu dia, Dol? Emang gigi gua sakit beneran? Iya, gigi lu emang sakit beneran. Tapi biaya yang lu minta kagak beneran. Alias udah di mark up, dibeli-beliin kan? Ninggalin apaan, Muklis? Jangan duit lagi, Dol. Ah, surat doang lagi. Duit. Yang baca, Dol. Soalnya kalau gue yang baca, gigi gue sakit. Ngomong terus. Mon, gue tahu lu sakit gigi, tapi kan bacanya bukan pakai gigi, pakai mata. Gue juga tahu baca pakai mata, tapi kan ngomong pakai mulut. Kalau ngomong terus, gigi gue makin sakit nih. Lu ngomong mulu. Ya lu ajak ngomong. Ya, ini gue bacain. Manja banget sih lu, Mon. Sakit gigi doang. Apalagi stroke lu. Der, temon. Gue tahu lu sakit gigi, makanya gue menghindari lu. Gue takut ketularan, Mon. Kalau sampai sakit gigi lu nular ke gigi gue, kan bahaya. Gigi gue bisa berantakan kayak gigi lu. Kalau gigi gue berantakan, hilang sudah ketampanan gue. 4 kali 4, 16. Sempat, nggak sempat, tetap 16. Nggak usah dibalas. Tuh katanya. Peluk cium, satpam paling beken di komplek ini. Muklis. Alah, pakai peluk cium. Sok beken lagi. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Aduh dong! Aduh! Aduh! Kayaknya saya nggak jadi berubah deh. Soalnya kedengarannya sakit sekali, Mas. Mas, aku takut juga nih. Aku kabur juga ya. Mon, serem juga ya, Mon ya. Gak usah takutin gue lu, Dol. Gue gak takut. Dok, pasien yang tadi teriak masih hidup kan? Masih hidup dong. Saya ini dokter, bukannya pembunuh. Ngapain dokter keluar? Loh, ini kan ruang praktek saya. Kalau ada ribut-ribut di luar ya saya harus datang dong, harus tahu. By the way, 2 pasien saya ini kemana? Pada kabur, Dok. Katanya takut. Pasti kamu takut-takutin ya? Takutin. Oh iya ya. Kamu nggak takut-takutin juga, mereka sudah takut.
Kalau gitu saya rugi dong. 2 pasien saya kabur. Gimana nggak kabur, Dok? Mereka tuh takut gara-gara dengar suara jeritan. Kedengeran sampai lampu merah, Dok. Saya kira kamu yang nakut-nakutin. Dokter mau saya takut-takutin. Oh, enggak. Aduh dong, Atit dong, Atit. Atit, bukan itu maksud saya. Kamu itu belum bayar. Dok, itu dicabut apa digergaji? Saya nggak tahu deh. Saya belum apa-apain, copot sendiri. Aduh dong, Katanya nggak takut. Nggak lihat apa? Giginya sampai lega gitu. Mon, lu nggak denger tadi dokter bilang apa? Giginya tuh orang copot sendiri. Nggak mungkin coba sendiri. Masa sampai teriak gitu? Jangan-jangan digranat lagi. Waduh, Mon, kayaknya tuh orang bukan digranat lagi giginya, tapi ditumbuk. Jadi berapa, Dok? 900.000 rupiah. Hah? Kok mahal amat? Kan biasanya cuma 300.000. Itu juga kalau sama dibius. Iya, memang biayanya 300.000 plus dibius. Tapi ingat, gara-gara kamu teriak dengan keras, 2 pasien saya kabur. Hah? 2 kali 300, 600.000 rupiah. Saya menanggung kerugian. Kamu mengerti nggak? Itu kan kesalahan dokter sendiri. Kenapa saya tidak dibius? Kan saya jadi sakit. Terus saya teriak, aduh! Ngomong kamu. Udah, cepet bayar. Iya. Lama-lama saya geli sama kamu. Jangan dijilat duitnya. Iya. Hei, nih dok. Saya bilang kan 900.000. Kenapa 300.000? Kurang. Duit saya sudah habis dok. Tuh lihat. Ini dok, saya tinggal. Oh. Ini masih berlaku nggak? Masih dok, sampai habis pemilu. Ya udah. Saya harap Anda merawat gigi, ya. Dan jangan balik sini lagi, ya. Iya dok. Ayo sana. Jangan lupa keramas. Iya dok. Wah, saya bau. Mas, tadi pas masuk lagi giginya dicabut lagi. Enggak. Terus kenapa teriak? Tangan saya kejepit. Habisnya saya belum masuk, pintunya ditutup duluan. Tapi sakit nggak sih, Mas? Ya sakit. Gue itu kesel banget deh sama Maggie Z. Oh, dokternya namanya Maggie Z, Dol. Bukan. Maggie Z itu penyanyi yang bilang kalau sakit gigi itu lebih baik daripada sakit hati. Padahal yang gue rasain, sakit gigi itu lebih tersiksa daripada sakit hati. Kabur lagi, hah? Siapa yang mau kabur? Orang gua mau masuk. Pintu masuk di situ, itu pintu keluar. Masuk, giliran lu. Masuk. Susah banget, gampangan kambing korban suruh masuk. Aduh, Dok! Ampun! Kalau dengar teriakan begini terus, lama-lama gue bisa sakit gigi juga nih. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Biayanya berapa, Dok? Karena
orang susah, maka biayanya cukup Rp50.000. Ini dok. Iya, iya. Waduh, saya nggak ada uang kembalian nih. Udah sini dok. Mau kemana? Saya tukerin dulu dok. Wah, nggak bisa, nggak bisa. Muka kayak kamu nggak bisa dipercaya. Yang udah-udah nggak balik lagi. Begini aja. Karena ongkos cabut gigi 50.000. Sisanya kan masih ada Rp50.000. Gimana kalau saya cabut 1 gigi lagi? Oh enggak. Tidak. Si teman kenapa ya? Dok, teman saya kenapa? Dia takut giginya dicabut lagi. Oh, emangnya dicabut berapa, Dok? Cuma 1. Karena saya tidak punya uang kembalian, nah jadi saya pengen cabut 1 lagi. Biar impas. Terus aja dia kabur. Terus duitnya gimana? Kamu temennya ya? Iya. Nah, kalau begitu biar saya cabut gigi kamu 1. Ogah! Kebetulan lu dateng, Mon. Nyanyi, Mon. Gua yang main gitar. Nah, apa sih, Mon, dengan dia? Mon, gimana? Masih sakit giginya? Baru dicabut gigi aja udah manyun. Apalagi dicabut nyawa lu. Selamat malam. Malam. Wah, ada tamu. Ini yang namanya si Temon. Ganteng juga ya. Bukan, Ma, bukan. Bukan yang itu, tapi yang ini. Oh, yang ini. Unik ya orangnya. Kok kamu diam aja, Mon? Oh, itu. Mas Temon tuh punya filsafah kalau diam itu emas, Ma. Oh, gitu. Oh iya nih, Tante bawa oleh-oleh. Silakan dicoba makanannya. Makasih, Tante. Mau makan? Wah, Tante, temen tuh saat ini nggak makan yang beginian. Bener, Tante? Kurang ajar. Udah dibawain makan yang enak-enak, nggak dimakan lagi. Tika, kamu jangan berhubungan lagi sama dia. Dia udah kurang ajar. Udah ngomong, bisu lagi. Ternyata diem itu bukan emas. Diem itu malah tertindas. Siapa bilang diam itu mas filsafah? Orang gigi gue lagi nyut-nyutan. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Itu nasib lu, Mon. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Abdul! Dul! Dodol! Dul! Gimana sih lu, Mon? Hari gini baru datang. Gimana sih lu, Mon? Kita udah ketelatan nih. Sorry, Dul. Gue bangunnya kesiangan. Gara-gara gue mimpi sama Ani lagi jalan-jalan. Hah? Si Ani? Ya rumahnya di deretan lu? Betul, Dul. Lu kok kelihatannya nggak suka gitu kalau gue mimpi jalan-jalan sama si Ani? Wah, jangan-jangan lu suka ya sama si Ani? Bukan gitu, Mon. Soalnya
gue juga mimpi ketemu si Ani. Terus Ani mau apa aja di mimpi lo? Si Ani cuma bilang sama gue kalau dia kagak pernah datang ke mimpi lo, apalagi sampai jalan-jalan. Brengsek si Ani, tapi bilang sama lu lagi. Kan gue kelihatan bohongnya. Ini. Oh, banyak banget bohongnya lu, Mon. Itu gara-gara lu, Mon, bangun kesiangan. Gue jadi dihukum sama Pak Guru tuh. Hah? Udah marah. Datang terlambat dan dapat hukuman kan? Bukan lo aja, Dol. Gue juga. Wah, ini tuh gara-gara lu. Besok-besok gue pengen jalan sendiri aja. Itu kan setelah lo. Yang penting gue mampir dulu ke rumah lo. Hah? Mau ngapain lo, Mon? Mau bilang sama nyokap gue? Bukan, Dol. Gue cuma apa? Minjem duit. Ah, enggak, Mon. Sama Sukron aja kagak pernah dibayar. Apalagi sama gue. Bukan minjem duit, tapi gue mau minjem. Emangnya lu pengen kemana, Mon? Gue pengen jalan-jalan sama si Ani. Ah, enggak, Mon. Oh, itu kan barang kesayangan gue. Nanti lu jual lagi. Enggak, Dol. Nggak ada sejarahnya. Gue menjual barang orang yang bukan milik gue. Gue kan cuma minjem. Nanti habis jalan-jalan, gue bakal balikin deh. Tapi kan lu kan nggak punya duit, Mon. Modal dari mana pengen ngajak jalan-jalan si Ani? Itu sih kecil. Ucup cinta, Sukron Putiba. Gue, Dol. Mon. Hei, kawan. Enak banget nih makan nasinya. Sorry ya, Mon. Gue gak bakal nasi dulu. Ih, siapa yang mau minta? Sorry ya, gue gak doyan. Terus lu ngapain deket-deket gue? Oh, gue tahu. Pasti lu mau minjem duit lagi kan ke gue. Sorry, Mon. Gak bakalan gue kasih. Utang lu aja yang kemarin aja belum dibayar. Lagian duit gue udah habis. Udah gue beli es nih. Oh, jadi lu gak mau denger cerita tentang Ani? Tentang lo? Si Ani cerita tentang gue? Emang si Ani ngomong apaan tentang gue? Pasti dia naksir sama gue kan? Kalau mau denger ceritanya, pinjemin gue uang dulu dong. Tapi janji ya, lu mau ceritain omongan si Ani tentang gue? Iya. Gini ceritanya, si Ani gak mau jalan-jalan sama lu. Ani maunya jalan-jalan sama gue. Si Ani gak mau begitu. Iya, Kron. Udah dulu ya, gue mau nyiapin diri buat jalan-jalan sama si Ani. Dah. Gue heran sama si teman. Kenapa tadi gue kasih duit ya? Padahal kan dia mau jalan-jalan sama si Ani. Berarti dia udah ngelibut cewek kesukaan gue. Nanti kedua jalan sama si teman. Kalau aku udah gede, aku nggak bisa punya cowok yang di sebelah sana. Emangnya kenapa? Kata mama aku nggak boleh nyebrang soalnya takut ditabrak mobil. Oh, lagian cowok yang di sana kan cuma si Abdul. Emang kamu mau sama si Abdul? Oh enggak, ngapain aku pacaran sama si Abdul? Tapi yang di deretan rumah kamu cuma si Temon. Emang kamu mau sama si Temon? Idih, amit-amit deh. Yaudah deh, aku pulang dulu. Loh, ngapain? Aku pengen bilang sama mamaku biar pindah rumah. Itu nyabrang. Ah, jangan-jangan kalau aku udah besar, Temon jadi cowokku lagi. Ah, aku mau bilang sama mamaku juga untuk pindah rumah. Tapi rumahku di sini, ke sini. Kalian kok nangis? Kamu nangis kenapa, Dol? Anu, Ma, sepatu Abdul. Sepatu Afdal kenapa? Sepatu Abdul hilang, Ma. Aduh, Dol, dan kerjaan kamu tuh cuma ngilangin barang aja sih. Mon, kenapa kamu ikut nangis? Sepatu kamu ikut hilang juga? Enggak, Tante. Terus kenapa nangis? Begini, sepatunya Abdul hilang. Waktu temuan pinjam, Tante. Oh, jadi kamu yang ngilangin sepatunya Afdol. Pokoknya Tante nggak mau tahu ya, Mon. Kamu harus ganti sepatu Afdol. Bukan.
Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Nasi goreng masakan gue enak kan, Ki? Nggak enak. Apa? Nggak enak? Satu piring udah ludes lu bilang nggak enak. Paksa. Terpaksa gimana? Iya, daripada perut gua kosong, terus gua masuk angin, terpaksa gua makan nasi goreng buatan lo yang nggak enak. Dasar orang bajakan lu. Kalau gue masak nasi goreng lagi, lu nggak bakalan gue kasih. Sensi banget sih lo, Din. Gitu aja marah. Orang yang cepet marah, tuanya keriput lo. Jadi banyak ribut daripada dihina sama lu. Orang terima kasih, bukannya terima kasih malah dihina. Tapi kan gua emang ngomong jujur. Nasi goreng buatan lo tuh emang nggak enak. Gue buktiin kalau masakan gue itu enak. Dasar sensi. Ngomong bener salah. Ngomong bohong, buang dosa. Gue yakin kalau gue jualan nasi goreng pasti laku keras. Tapi siapa ya yang jadi investornya? Bangkak itu, Pak. Pagi-pagi sudah cengengesan kamu, Din. Pasti kayak jorok, ya kan? Iya, Pak RT kok tahu sih? Ya tahu dong. Masa kamu ketawa sendirian? Din, menghayal jorok apaan? Pak RT mau tahu? Ya, kasih tahu, coba ceritain. Nih, tadi gue menghayal Pak RT sakit diare. Terus Pak RT jalan keluar rumah, terus sampai di jalanan, di perempatan, Pak RT langsung buang air besar di situ. Diketawain sama orang-orang. Lucu kan? Jorok kan? Nggak lucu. Itu ngeselin. Nah, sekarang kamu bayar iuran dan kas RT. Wah, 3 bulan nunggak, Udin. Sabar Pak RT. Justru gue mau ngajak kerja sama Pak RT. Bisnis jualan nasi goreng keliling. Ogah, Din, ogah. Pasti bangkrut. Bisa rugi saya. Tenang Pak RT. Kali ini gue punya resep hebat. Pasti laku keras. Bener, Din. Ya udah, ntar kita bicarakan. Sekarang bayar iuran dulu. Ngutang dulu ya Pak RT. Ah, masa utang? Emang saya tukang kredit apa? Waduh, Pak RT akrab banget sama Udin. Kayak bapak sama anaknya. Enak aja anak. Amit-amit saya punya anak kayak Udin Teknok. Amit-amit gue punya bapak kayak Pak RT. Menghina kamu, Din. Ya udah, jadi saya jadi inspektor kamu. Maaf Pak RT, maaf. Yaudah deh, gue tarik lagi ucapan amit-amitnya. Nah, begitu dong. Jelek-jelek saya ini calon inspektor. Investor kamu, Din. Ya kan? Iya Pak RT. Din. Lu tuh bukan cuma mirip sama Pak RT, tapi kayak kembaran, Din. Din, kenapa lo? Gelisah gitu? Kayak cacing lagi disko aja.
Enak aja. Gue bukan cacing disco, tapi cacing dangdutan. Pantesan aja lu nggak bisa diem. Ya tadi goyang, goyang. Jangan-jangan lu ada janjian ya membantu? Nggak level, Klis. Alergi. Gue kan cowok paling ganteng di komplek ini. Sambil lagi nunggu Pak RT. Tumben-tumbenan lu nungguin Pak RT. Jangan-jangan lu mau ngelamar jadi satpam. Mau gantiin gua. Jangan gitu dong, Din. Itu namanya matiin rezeki temen. Sorry, Klis. Gue nggak bakalan gantiin lu jadi satpam. Orang jadi satpam itu harus jelek. Gue kan ganteng. Gue ada bisnis sama Pak RT, Klis. Bisnis apaan, Din? Kamu nggak tahu. Siap, RT? Aduh, Pak RT. Ditunggu lama banget sih. Sorry, Din, sorry. Saya habis nebok celengan istri. Bener nih, untungnya besar. Jangan sampai rugi, Din. Kalau sampai rugi, wah tadi tuh, Din. Saya bisa dicerai sama istri, Din. Oh, Pak RT. Dicerai istri aja takut. Kalau dicerai istri, kawin lagi, Pak RT. Enak aja, emang kawin gampang. Nah, ini uang invest saya. Pokoknya saya nggak mau kamu itu rugi, Din. Oke? Beres, Pak RT. Ya udah, saya permisi dulu. Saya mau beli gerobak sekalian perlengkapannya. Cepet ya, Din ya. Din, jangan lupa ya. Kalau lu udah dagang nasi goreng, gue boleh gratis kan? Boleh, Klis. Lu makan sepuasnya. Tapi harus pakai sumpit. Masa sih makan nasi goreng pakai sumpit? Memangnya bisa, Pak RT? Ya bisa, Klis. Pakai sedotan juga bisa. Tuh. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Udah mandi belum lu? Ya udah lah. Kecoa aja. Nggak pernah mandi tetap berkilau. Gue kan cowok paling ganteng di komplek ini. Lagian, apa hubungannya jualan nasi goreng sama mandi? Ya jelas ada hubungannya dong. Kalau lo belum mandi, lo bisa rugi karena nggak ada yang beli. Kok bisa sih? Iya bener, Din. Kalau nggak mandi, badan kamu kan bau. Ntar kalau ada yang beli, bulu muntah. Mencium bau badan kamu yang nggak enak itu. Oh iya ya. Ini apa nih? Ini Pak RT, kan hari ini perdana Udin Penyok dagang nasi goreng. Nah ini upacara pelepasan Pak RT. Oh gitu, Ki. Tapi kayak balap mobil. Mobil sama gerobak sama aja, Pak RT. Sama-sama punya ban gitu loh. Loh. Ini kan bendera orang meninggal, Ki. Habisnya nggak ada lagi Pak RT. Ya darurat, maklum deh Pak RT. Iya. Kalau begitu siap-siap, Din. Pak RT yang meresmikan. Oke? Iya Pak RT. Silahkan Pak RT. Malam ini pelepasan dan peluncuran nasi goreng Udin Penyok saya resmikan. Sukses, Din. Sukses. Hati-hati. Naskar. Nasi goreng. Naskar. Gorengnya dong.
ada, Mbak? Saya pesan nasi goreng 5 bungkus. Pedes ya? Kebetulan nih, gantiin cewek cantik. Lumayan, beli banyak juga. Penglaris. Bang, kok malah bengong sih? Buruan bikin. GPL. GPL apaan, Mbak? Gak pakai lalat. Ih, si abang norak banget ya. GPL itu nggak pakai lama. Gatel banget. Pindah ah. Mbak. Jangan tadi Mbak penunggu pohon. Tadi kakinya nginjek tanah nggak sih? Kalau gitu setan dong. Aduh. Nggak pulang. Abang nasi goreng. Waduh, abangnya kemana ya? Ini mau dagang apa bercanda sih? Ah, bodo amat dah. Perut gue udah lapar ini. Ini mana? Oh, kayaknya ini nih. Bang, mana nasi goreng? Beli bang. Wah, abangnya kemana nih? Gak tahu nih. Coy, ada rezeki nih. Rezeki apaan? Makan malam gratis. Serbu yuk. Oh. Mudah-mudahan aja Udin bisa mengembangkan usaha menjadi restoran besar, Ki. Nggak mungkin, Pak RT. Mana mungkin gimana sih, Ki? Ya, Pak RT lihat aja gayanya si Udin. Ngelihat cewek dikit, klenger. Terus apapun yang diminta sama cewek, pasti dikasih, Pak RT. Sampai habis. Waktu itu pernah nih, dikerjain sama cewek, pulang-pulang disuruh telanjang, Pak RT. Dia mau aja, Pak RT. Bener, Ki. Iya, Pak RT. Pak RT kalau nggak percaya buktiin aja sendiri deh. Udin tuh anaknya sial. Kalau sampai bangkrut, aduh, saya jadi susah. Istri saya bisa minta cerai, Ki. Buset, keset, kaki lo kebeset. Kampret. Melepet. Bukan. Triplek. Bukan. Setan. Din, mana ada setan. Itu dibeset isinya ketan, tahu nggak? Ada setan itu. Tolongin dong. Ayo. Mana sih? Apaan Ayo. sih, Din? Aduh. Aduh aja, Din. Aduh, nggak ada setan sih. Mana ada setan sih? Mana, Din? Din, mana setannya, Din? Ngigo lo. Tuh. Tadi setannya perempuan, kok sekarang jadi cowok sih? Wadah, Din, udah. Dasar goblok kamu, Din. Ini bukan setan, tapi itu preman kampung. Ya, kita tangkap aja, Pak RT. Harus. Hei, preman kampung. Beraninya mana sih goreng? Nih, lawan. Udin Penyok. Cowok paling ganteng di komplek ini. Ayo. Ya, gimana nih? Bangkrut, Pak RT. Ya, kamu cuman bangkrut, Den. Tapi saya, aduh, bisa dicerain istri, Den. Ini modal istri saya, Den. Wadah, Den, udah.